pakaian menutup aurat ya, fungsinya memang begitu. Tentu tidak hanya sekedar menutup, ada nilai yang lebih tinggi hendak dicapai. Karena pakaian di samping menutup aurat, melindungi diri, juga menambah indahnya penampilan. Ada nilai estetika yang dijaga. Lebih dari itu disebut juga pakaian takwa, perilaku. Disebut di sini pendekatan aurat, tentu sesuatu pada diri yang bersangkutan tidak tampak, dia ditutup. Walaupun ditutup, dia menampilkan menjadi baik. Kalau terbuka malah jadi tidak baik. Dia terbukanya aurat itu baiknya pada waktu yang ditentukan pula, misalnya dalam suasana pengecualian ya. Tapi tatkala jumpa bertemu satu sama lain di tempat umum, pakaian menutup aurat ini adalah suatu keharusan. Jadi disebut juga pendekatan sunnah. Standar pakaian menutup aurat menurut standar sunnah itu adalah bersih, rapi, sopan ya. Terus menutup aurat sudah suatu kepastian, menarik. Saya juga ingin menambahkan tidak bau itu ya. Jadi boleh enggak pakai harum-haruman? Kan pakaian juga itu ya, boleh, asal tidak berlebihan itu. Karena aroma harum itu menambah suasana bagus. Malah kalau di masjid itu diupayakan di samping bersih juga aroma harumnya itu juga ada. Begitu juga berdekatan satu sama lain adalah aroma yang bagus itu. Ini sebenarnya berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Nah, seperti apa berpakaian menutup aurat itu? Yang jelas standarnya terbawakan. Kalau modelnya rancangannya ya seperti apa, dicocokkan saja dengan umur, dengan suasana. Misalnya di tempat hiburan, waktu olahraga, di pasar atau di tempat-tempat resmi lainnya ya ditinggal menyesuaikan saja. Bisa saja mungkin ada pakaian seragam, standar itu harus terbawakan. Nah, lebih dari itu adalah pakaian ya perangai sebenarnya. Moga-moga dengan berpakaian rapi, tutup aurat tadi menampilkan perangai atau fiil ya, perbuatan yang baik. Nah, itu terlihat langsung pada wajah, tutur kata. Walaupun tidak berkata, tapi sudah terlihat dia itu membawa pakaian yang bagus. Komunikasinya bagus, tutur katanya, gerak-geriknya itu bagus. Dan mungkin salah satunya adalah pakaian dalam berperilaku satu sama lain itu ada sunnah Nabi, suka tersenyum wajah yang cerah karena dia bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi ini harus sejalan, di samping berpakaian rapi, komunikasinya bagus, ceria satu sama lain, ya saling menyempurnakan. Saya ingin seperti itu. Nanti pakaiannya sudah rapi, nanti dalam perilaku tidak sesuai, misalnya kaku, terkesan menyendiri dan lain-lain. Jadi bagaimana simple, luwes, bersahaja, dan satu sama lain ada kontak ya, ada komunikasi, ada dialog yang selalu tersambung. Nah, dengan pakaian yang baik, dengan siapa saja berbicara, tidak ada gangguan. Tapi kalau misalnya aurat tak terjaga, itu ada menjadi hambatan dalam pergaulan sehari-hari, bisa mengandung fitnah, ya sebutlah itu dosa. Tapi kalau aurat tertutup, itu membuat kelincahan, kelapangan, luwes, dan lebih daripada itu ridha Allah menyertai kita. Mungkin ini dari saya pengantar, tentu ya
kita tunggu dari ustazah yang berdua lebih memahami, karena praktisi itu lebih kepada ibu-ibu soal berpakaian untuk aurat. Padahal laki-laki juga begitu. Cuma laki-laki kan lebih simpel, itu aja. Iya. Dikembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz. Ada tambahan dari Ibu Des. Silakan Bu Des. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa, pendengar RI Padang yang kami muliakan, syukur alhamdulillah kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berkegiatan pagi hari ini sebagai agenda rutin dari RRI Pro Padang. Selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Baik, sangat menarik materi kita hari ini, yaitu pakaian menutup aurat perspektif sunnah. Sudah jelas disampaikan oleh Ustadz Firdaus bagaimana itu pakaian menutup aurat. Dalam hal ini kita coba menambahkan tentunya sesuai sunnah. Kalau yang pakaian muslimah tentu adalah pakaian ciri khas dari orang muslimah yang punya standar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pakaian yang baik, antaranya itu bersih, rapi, sopan, menutup aurat, dan ditambahkan lagi tidak punya aroma yang menyesakkan nafas, kata Firdaus, sehingga siapapun yang berdekatan dengan beliau tetap nyaman. Kemudian dalam hal ini ada lagi, bukan tambahan tapi pelengkap, mungkin tidak ketat, kemudian tidak transparan, dan artian ini pakaiannya menutup aurat. Tentu kita merunut kepada aturan yang ada dalam Islam yang berstandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 31, Allah telah menjelaskan bagaimana pakaian muslimah itu, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahdudna fujurahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyuhinna. Artinya, katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin itu agar menundukkan pandangan, memelihara kehormatan, dan dalam hal ini juga memelihara kehormatan juga tidak menampakkan perhiasan ataupun aurat kecuali apa yang biasanya nampak, apa yang biasanya terlihat. Dan ulurkanlah kerudungmu sampai ke dadamu. Jadi begitu aturan dalam Al-Quran untuk kaum muslimah dalam berpakaian. Kata Allah, ingatkanlah, katakanlah kepada perempuan mukmin itu, mukminah itu, untuk berpakaian sesuai aturan syariat Islam. Dalam hal ini sebagai penciri pembeda dari non-muslim, maksudnya. Pakaian muslimah sebagai ciri khas orang muslim. Dalam ayat itu disebutkan kalau dia sudah berpakaian muslimah,
otomatis dia bisa menjaga pandangannya karena dia membawakan diri sebagai muslimah. Tidak terlalu norak. Dalam hal ini kata Allah, dalam berpakaian itu seorang menggambarkan perilakunya seperti yang disampaikan Pak Firdaus tadi. Siapa dia akan terlihat berdasarkan pakaian dan perilaku serta bawaan dari seseorang tersebut. Sehingga cerminan dari perilaku seorang akan bisa dinilai dari tampilan dan cara berpakaiannya dan bertutur katanya sekalian. Kata Allah, selain menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan diri, terutama bagi perempuan, ulurkanlah kerudungmu sampai menutup dadamu dan jangan menampakkan perhiasan atau aurat kecuali yang bisa nampak. Pengertian yang bisa nampak di sini adalah sesuai dengan hadis Nabi di saat seorang sahabat perempuan datang ke rumah Nabi untuk bertamu yang bernama Asma binti Abu Bakar. Di saat itu dia berpakaian agak tipis. Lalu Rasulullah SAW berpaling dari Asma ini dan berkata, "Hai Asma, jika perempuan itu sudah datang bulan atau sudah haid, menstruasi, wajib menutup auratnya kecuali ini dan ini." Isyarat ini dan ini itu adalah wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, kata Rasulullah SAW. Dalam hal ini bisa kita pahami Al-Quran sebagai pedoman hidup yang pertama bagi kaum muslim dan sunnah sebagai penjelas sepertinya sudah klop antara Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah bagaimana berpakaian muslimah itu yang seharusnya. Pakaian itu longgar, tidak tipis, tidak transparan, dan menutup aurat. Yang namanya perhiasan tadi yang dimaksud dalam ayat adalah aurat perempuan, yaitu bagian dari tubuh perempuan. Kalau yang biasa itu mungkin yang berkaitan dengan perhiasan dan merupakan aurat apabila kelihatan. Apabila memakai baju yang tipis, aurat akan kelihatan. Apabila memakai kerudung yang tipis atau pendek di atas dada akan kelihatan auratnya. Jadi oleh sebab itu Nabi menegaskan bahwa pakaian itu tidak boleh tipis. Wajib menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Haza dan haza artinya kecuali wajah dan telapak tangan bukan aurat, tidak harus ditutup. Jadi oleh sebab itu yang penting busana muslimah itu menutup aurat dari kepala sampai kaki dan tidak berlebihan, sederhana sesuai dengan. Sudah sangat sempurna sekali. Nining sebagai mahasiswa menggelitik atau menganalisa sedikit dari surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay ya'rafna wa la yu'zin. Nah, Allah berfirman kepada nabi kita Muhammad SAW secara langsung, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin untuk menurunkan atau menjulurkan atasnya, yaitu jilbab mereka hingga ke seluruh tubuhnya. Hal itu adalah supaya mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Nah, ada dari surat ini Nining melihat ada dua kategori lagi nih dalam menutup aurat. Yang pertama itu supaya kita mudah dikenal, yang kedua supaya kita tidak diganggu. Kadang kita bisa menjadikan hijab itu tidak supaya kita tidak diganggu,
tapi sayangnya kelemahannya kita tidak bisa dikenali. Seperti ada yang bagian tertutup seperti muka, terus memang kita secara lahiriahnya tidak diganggu oleh orang-orang, tapi nyatanya orang-orang lingkungan kita tidak mengenal kita gitu. Itu kadang terdapat kelemahan kita dari cara berhijab. Nah, hal ini didukung oleh sebuah peristiwa ifki yang terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika itu berhijrah bersama rombongannya. Ini populer sekali peristiwa ifki ini, karena itulah yang menjadikan dasar kenapa kadang ada muslimah yang menutupi wajahnya. Itulah Ibunda Aisyah itu menutup wajah, buktinya ada di peristiwa ifki. Nah, pada peristiwa ifki itu terjadilah fitnah antara Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Safwan ini menemukan Aisyah dalam keadaan tertidur karena Aisyah tertinggal dari rombongan ketika itu. Karena Safwan pernah mengenal Aisyah saat belum menutup wajahnya, belum menggunakan tandu ketika dalam rombongan. Safwan langsung menghampiri Aisyah gitu dan membawa Aisyah menyusul rombongan yang telah mendahului Aisyah ini. Ini menjelaskan bahwa ketika dulu sebelum Aisyah menutup wajah dikenali oleh Safwan, kemudian setelah menutup wajah Aisyah tidak dikenali oleh Safwan, kemudian pada peristiwa ifki itu yang secara tidak sengaja Safwan melihat Aisyah langsung mengenali seperti itu. Nah, jadi unik sekali dari paparan Bapak dosen dan Ibunda sebelumnya tentang berpakaian muslimah itu harus bersih, rapi, sopan, wangi, tidak ketat, tidak transparan, kemudian juga menutupi dada. Ditambah lagi kita harus bisa dikenali oleh orang sebagai identitas muslimah yang mengamalkan ajaran Islamnya, dan kita tidak diganggu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nining, itu dari 3 narasumber yang sudah hadir untuk hari ini. Kita akan langsung terima pendengar ini, Ustadz dan Ustazah di 812878 atau lewat WhatsApp bisa dikirimkan ke 08116666.